kita punya kebanggaan aset negara, ya. Mhm. Bahkan sampai baju-baju tentara dari luar pun buat di Indonesia, Mhm. Sritek-nya. Tapi kok bisa ya? Ya. Nah, ini kembali lagi iklim tekstil yang tidak mensupport atau yang tidak kurang baik-baik saja saat ini. Hai Sobat Cuan semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan gue Syarifah Rahma. Di sini kita dalam Koneksi Konten Ekonomi Seksi. Yes, kali ini sudah ditemani dengan Mbak Eme dari redaksi CNBC Indonesia, sama juga dengan Pak Hartoni ya, Ketua DPW IKATSI DKJ. Thank you banget udah hadir di sini Terima Pak kasih. Hartoni ya. Kita akan ngobrol-ngobrol sesuatu yang lagi panas nih, lagi seru banget. Ini adalah berkaitan dengan PT Sri Rejeki Isman Tbk ya, Sril kalau di kode sahamnya, di ataupun juga Sritex gitu yang kemarin juga dinyatakan pilot ya. Ini sebenarnya cukup bikin shock karena aku sendiri sebenarnya punya experience, punya history ya, karena dulu aku emang kerjanya agak-agak mepet di bidang seni tekstil gitu kan. Jadi dulu tuh tahu banget seberapa besar Sritex gitu kan, seberapa raksasa, seberapa powerful Sritex gitu. Terus tiba-tiba dengar kabar bahwa dinyatakan pilot, jadi jujur agak-agak shock gitu kan. Tapi memang berita tentang Sritex yang struggling ini kan emang udah dalam beberapa waktu terakhir ya, utamanya juga sejak pandemi gitu kan. Tapi ketika kita lihat ya overall, kenapa sih kok bisa perusahaan segede ini, sepowerful ini tiba-tiba dinyatakan, nggak tiba-tiba sih, tapi kayak along the way gitu, perlahan tuh tiba-tiba dinyatakan pilot. Apa sebetulnya yang jadi trigger utama sebetulnya itu gimana sih Pak Hartoni? Ya, baik. Mungkin kami sampaikan juga, kami dari IKATSI, Insan Kalangan Tekstil, tentunya salah satu asosiasi profesi ya, di tenaga ahli, yang dimana kumpulan-kumpulan para ahli dari perguruan tinggi, baik dari D1, D3, D4, atau S1 di Indonesia. Nah, tentunya kita menghadapi fenomena yang sangat luar biasa ya, artinya di akhir pemerintahan, tamparan baru buat tekstil menjadi satu hal yang menurut kita sangat riskan sekali ya. Memang isu terkait tekstil sudah banyak terjadi terkait tentang pilot lah ya, ada yang tutup dan banyak di PHK ya. Tapi mungkin kembali lagi kepada PT Sritek ya, mungkin dari pribadi kami, dari pengamatan kami yang kami dapat informasi, ya banyak hal yang perlu kita perhatikan ya. Tentunya Sritek kita punya kebanggaan aset negara ya. Bahkan sampai baju-baju tentara dari luar pun buat di Indonesia, Sritek-nya. Tapi kok bisa ya? Nah, ini kembali lagi iklim tekstil yang tidak mensupport atau yang tidak kurang baik-baik saja saat ini. Artinya mungkin kita paham juga tumbang dan tumbuh pasti ada, tumbuh dan berkembang pasti ada. Tetapi kenapa ini terjadi ya, mungkin yang punya lebih jawab ya tentunya dari Sritek sendiri ya, manajemen ya. Kita hanya menantikan, tapi kita mungkin mencoba melihat secara kacamata luar ya. Nah, kalau kita lihat kan kasusnya kan di PN Semarang ya, tidak salah ya, sudah diputuskan dalam pilot ya. Tapi tentunya itu bukan satu-satunya proses ya. Masih banyak proses banding ya di pengadilan tinggi, mungkin sampai ke MA, sangat panjang ya. Tentunya selama itu belum inkrah, tentunya aspek hukumnya mungkin saya sedikit kurang paham, tetapi tentunya tidak bisa dikatakan dia harus di stop. Saya dengar pun sampai hari ini masih produksi. Iya, betul, ya, masih produksi karena tidak inkrah. Nah, hanya mungkin ketidakmampuan mengembalikan mungkin utang atau mungkin kewajiban itu menjadi satu persoalan yang kita lihat ya. Kalau kita melihat ya informasi yang terbuka ya, hutang sampai 24 triliun ya. Saya dengar begitu ya. Kita paham sama dengan tentunya dengan asetnya yang tidak sebanding, bagaimana harus kita lakukan. Nah, di situ kan tentunya harus ada peran itu pemerintah ya. Pemerintah ada peran bagaimana memastikan keberlanjutan ya.
Di situ hidup hampir mungkin sekitar antara 50 sampai 60 ribu ya. Itu baru karyawannya aja mungkin. Kan grupnya banyak. Yang Hmm. dipilotkan kan hanya TBK-nya aja. Ya. Tetapi ada juga perusahaan yang tidak TBK yang di bawah grup mereka yang berjalan. Jadi bukan Sritek secara TBK, iya. Nah, kalau kita lihat pembiayaan, tentunya dalam ekspansi ya perlu satu upaya bagaimana dalam menilaikan, dalam meletakkan satu investasi itu bisa kembali ya dan menjadi nilai tambah. Harusnya ada added value-nya di situ ya. Cuman mungkin kita permasalahan di tekstil ini kan kepastian terhadap ketersediaan material bahan baku dan kita tidak punya untuk kapas. Artinya tidak cocok di Indonesia. Kapas itu cocok untuk negara yang panas. Kalau ini kita nanti hujan, kapas itu nggak tumbuh baik kualitasnya. Nah, tentunya kita ketergantungan dengan kapas yang tentunya dari luar. Yang harganya bisa naik, bisa turun, padahal kita sudah menetapkan harga satuan barang jadi kita dalam kontrak. Itu yang pertama. Jadi dari material impor bahan baku, impor bahan baku menjadi ketergantungan. Yang kedua, salah satu upaya itu ya tadi terkait dengan kimianya, chemicalnya. Kita tidak punya, ya kita impor semua. Banyak agen di Indonesia, tetapi belinya dari luar, dari Eropa, dari Cina, ya kita tidak punya itu. Jadi artinya secara nggak langsung iklim produksi untuk tekstil di Indonesia tuh cukup challenging ya, karena bahan bakunya tadi banyak dari luar artinya. Itu yang membuat perubahan paradigma pasar dunia akan bergerak, akan merubah pasar di Indonesia. Itu tadi dari sisi istilah dari hulunya gitu kan, dari sisi tadi produksi dan lain sebagainya. Tadi bahan baku jadi challenge utama. Di hilir juga ada gitu kan, dari seperti apa persaingan produk-produknya ya dalam bentuk yang udah jadi kan. Kan kita dengar juga banyak gitu gempuran tekstil impor ini juga kan mengalahkan produksi tekstil dalam negeri gitu. Nah, kemarin juga kan sempat ada pernyataan juga disampaikan ya dari pemilik Sritex sendiri bahwa sebenarnya salah satu alasan kegagalan dari Sritex ini, dari pilotnya Sritex ini adalah dengan adanya Permendak nomor 8 tahun 2024 ini tentang kebijakan impor gitu kan. Nah, tapi seberapa seberapa masif sih dampak dari Permendak ini sampai akhirnya betul-betul disampaikan oleh Sritex gitu, atau justru memang ini mungkin klaim saja begitu dari Sritex. Nah, ini Mbak Emeng melihatnya seperti apa, Mbak? Kalau kita lihat sih sebenarnya Permendak 8 itu semacam bom di akhirnya aja ya. Kalau kita lihat sih di industri tekstil itu sebenarnya mengalami banyak masa-masa naik turun, mulai dari kita mengikuti FTA di tahun 2010-an ya. Free Trade Agreement. Ketika kita mengikuti membebaskan pasar, mulai dari tahun 2012 itu sebenarnya sudah terjadi semacam evolusi kali siapa yang kuat itu yang bertahan di industri tekstil. Nah, kemudian itu masuklah serbuan barang-barang impor, terutama dari Cina dengan biaya masuk nol, dan itu bersaing dengan barangnya kita yang tadi yang sangat mengandalkan bahan baku material dari impor. Sebenarnya kita punya ada untuk beberapa bahan baku yang hulunya, tapi kan dengan harga yang sangat murah dari Cina itu kan tidak sepadan, tidak bisa untuk melawan dengan tadi biaya impor, kurs rupiah terhadap dolar, terhadap biaya impornya. Nah, itu yang dialami oleh industri tekstil ini. Jadi harus bisa dikatakan itu ada 3 tahapan kali ya Pak untuk mengalami industri tekstil mengalami tekanan, mulai dari FTA, terus kemudian persaingan pasar yang mulai tumbuh di pasar di internasional. Ketika itu juga industri tekstil kita juga sudah mulai tumbuh, tapi di dalam negeri tanpa disadari sudah digerogoti oleh impor. Terus kemudian masuk ke era COVID, di situ juga ketika masalah dari yang satu ini tidak diselesaikan, baru muncul COVID. Di situ perusahaan yang tadinya sudah mulai goyang, tidak bisa bersaing itu mulai memikirkan seperti apa nih bisnisnya, dan mulailah satu persatu melakukan efisiensi. Nah, efisiensi ini kan berjalan terus. Ada yang dilaporkan ke pemerintah, ada yang tidak. Nah, yang tidak dilaporkan ini kan sebenarnya juga banyak. Nah, di sini diam-diam itu terjadi laten. Nah,
ketika ini terjadi di hilir ini mulai ada efisiensi, efeknya kan ke industri menengahnya. Iya. Karena tidak ada lagi yang beli bahan Mm-mm, baku, tidak mm-mm. ada lagi yang beli kain. Nah, perlahan-lahan industri kain juga kena. Mm-mm. Nah, dan sekarang kita menghadapi ancaman gelombang yang berikutnya di industri hulu. Mm-mm. Karena beberapa dari industri hulu seperti petrokimia yang memproduksi PE dan segala macamnya juga sudah mulai mengeluhkan penurunan penjualan. Nah, ini Oh, jadi gelombang-gelombang ini sebenarnya efeknya sudah dialami oleh beruntun. industri tekstil kita dan beruntun efek domino. Nah, Permendak 8 tadi itu semacam trigger aja yang Mm-mm. memancing, meledaklah Oke. ini kasus di industri tekstil Oke, kita. tadi kan Mbak Eme bilang apa ya tadi ada dampaknya itu domino gitu Ya, kan, efeknya betul. domino ke industri-industri lainnya. Tadi Pak Hartoni juga bilang gitu kan kalau misalnya sebenarnya Stritex ini juga salah satu bentuk wajah negara kita gitu Iya. kan, Betul. dengan produk-produknya, Iya. dengan apa namanya, dengan ya merupakan salah satu yang paling kuat juga kan di industri Iya. tekstil begitu, bahkan sempat yang terkuat juga kan. Nah, terus ketika kita berbicara ini kan tampaknya juga sudah mulai ada komunikasi nih antara Stritex dengan Kemenperin ya. Dari Kemenperin mereka juga disebutkan juga akan bersama-sama begitu kan membuat semacam apa ya, semacam hal-hal yang akan Solusi. disampaikan kepada Kementerian Perdagangan gitu kan, Iya. yang berkaitan dengan Permendak nomor 8 ini gitu. Nah, tapi seberapa jauh sebetulnya peran dari pemerintah ini bisa menyelamatkan Stritex? Ya, tentunya kita kembali lagi ya, apa yang dipunyai oleh pemerintah selain kebijakan. Betul. Pemerintah punya juga aset. Aset itu artinya pegawai negeri berapa juta meter, tentara berapa juta meter. Ya, dulu Stritex banyak dapat juga apa order ya dari pemerintah. Ya, sekarang agak berkurang. Tentunya hal mungkin tender secara positif ya, secara memastikan harga dan objektivitas. Ya, itu juga bisa dipertimbangkan dalam upaya menyelamatkan juga untuk proses produksi mereka juga kan. Nah, itu juga harus disampaikan juga. Yang kedua tentunya beberapa keputusan tentang Permendak 8 tadi tentunya trigger aja ya. Tetapi beberapa upaya-upaya pemerintah sudah mulai ada penyelamatan ya. Kita ada sweeping, TikTok semuanya sudah dilakukan ya. Tapi kan itu kan dampaknya nggak bisa sekaligus kita lihat. Terhenti kan. Tentunya di dalam satu ekspor impor pun orang mau membelikan sesuatu pesan 2 bulan dulu baru bisa selesai kan, memastikan sumber daya juga. Nah, ini pun menjadi satu hal yang perlu kita cermati juga. Nah, bagaimana tentunya keberlanjutan ini kita perlu ingat juga ya, restrukturisasi kita tidak punya mesin ya. Kalau dulu kita bangga dengan Texmaco. Kenapa? Texmaco ada mesin, kita bisa beli. Sekarang kemampuan produksi mesin itu kan ada keterbatasan efisiensi. Nah, bagaimana restrukturisasi mesin? Ya, kalau kita kembali lagi kepada tekstil secara keseluruhan, itu ada apa industri primer, tentunya dari Tuhan. Artinya ya dari tanaman semuanya kita diam pun sudah tumbuh, itu rahmat dari Tuhan. Ya. Yang kedua mungkin industri sekunder itu terkait dengan permesinan, terkait dengan IT, hal-hal lain lah ya, terkait dengan fabrikasi. Nah, bagaimana sinkronisasi? Yang ketiga, yang tertier, ya tentu dana peminjaman, regulasi, ya, terus tentunya hal-hal lain tentang sistem manajemen juga. Nah, mereka harus ada sinkronisasi ke semua itu. Kalau kita untuk mendapatkan satu nilai upaya bisnis yang optimal, ya kan? Kalau kita bicara tentang industri, kita bicara 5M. Mesinnya bagaimana? Berapa efisiensi untuk bisa? Kedua, manusianya. Manusianya, sumber dayanya, saya kira Stritex luar biasa. Sudah cukup. Ya, walaupun kita tahu sendiri ya, gaji UMR di Solo itu ya cukup rendah ya. 2 juta pun kurang. Ya, 1.998 kalau nggak salah ya. Ya, artinya dengan upaya itu sudah bisa produksi. Kalau pindah ke Kerawang luar biasa. 5 juta. Bagaimana bebannya? Nah, yang ketiga, tadi sudah mesin, metode. Ya, metode itu tentunya terkait dengan sistem manajemen. Ya, baik mutu, pengendalian mutu. Tentunya mereka harus mempunyai inovasi, kreativitas
produk baru yang bisa menjadi andalan, sehingga menjadi hal-hal yang perlu dijual menjadi satu tren baru gitu Ya. ya. Yang keempat tentunya material tadi yang kita tidak punya ya. Yang kelima jaminan money, keuangan. Itu yang di dalam industri keberlanjutan harus bersinergi ke 5 faktor M tadi begitu. Nah tapi ini pertanyaan juga nih, mungkin Sobat Cuan juga banyak yang penasaran gitu kan. Kalau misalnya udah perusahaan udah dinyatakan pilot gitu kan, sementara tadi utangnya juga luar biasa besar. Aku lupa berapa angka persisnya, tapi kalau nggak salah di atas 30 juta dolar AS ya. Nah ini ketika artinya kan ada proses-proses yang harus dilakukan gitu. Walaupun sekarang sebetulnya keputusannya belum ingkrah, tapi at least sekarang udah dinyatakan pilot dan next stepnya apa kan? Biasa kalau pilot kan ada appraisal, dihitung kan aset-asetnya berapa dari aset tersebut yang bisa dibayarkan untuk pemberi hutang gitu kan. Nah terus nah untuk case-nya Sritex ini sendiri itu gimana gitu? Siapa yang bisa menjawab, dari Pak Hartoni atau dari Mbak Eme? Silahkan. Mungkin kalau sebelumnya kan sudah beredar beberapa pernyataan-pernyataan bahwa bahkan Presiden Prabowo juga sudah mengerahkan 4 menteri untuk turun tangan yang menyelamatkan, dan ada harapan itu dari pekerja karena mereka tidak mau pekerjaannya hilang karena ancaman pilot ini. Mereka berharap Sritex ini diambil alih, dijadikan BUMN, atau misalnya pemerintah membayarkan utangnya mereka. Tapi kalau menurut saya sih apa yang dikatakan Pak Mempering kemarin, Pak Agus, bahwa mereka melihat dulu proses hukum karena sekarang kan sudah kasasi ya. Nah, tapi dia menyinggung soal homologasi, itu restrukturisasi utang. Saya pikir sih mungkin itu yang paling konkret yang bisa dilakukan ya. Karena kalau misalnya ada opsi bail out atau dijadikan BUMN itu terlalu berisiko ya untuk kita, untuk Indonesia secara negara ya. Sekarang aja udah panas, makin panas lagi. Betul. Nah mungkin langkah terpendek yang bisa dilakukan tadi itu ya mungkin pertama tadi saran dari Bapak tadi bahwa proyek-proyek Hankam, seragam militer, seragam PNS itu boleh dong dikasih ke sana, dikasih mereka sebagian atau dijadikan semacam kontrak, jadi mereka bisa beroperasi dan bisa dapat dana ya. Atau itu tadi restrukturisasi utangnya atau homologasinya diperbaiki lagi atau diupdate lagi seperti apa. Saya kurang paham untuk. Jadi intinya bail out is not an option ya. Agak terlalu berat ya Pak ya. Karena terakhir bail out itu kan di tahun 98 kan, karena memang krisis moneter secara kita melihat ada kasus-kasus ya. Ada kasus-kasus besar gitu kan. Ada gitu. Iya, nah kalau ini kan kayaknya mungkin ya karena terlalu spesifik untuk satu sektor saja gitu kan. Dan perusahaan swasta. Dan perusahaan swasta jadi masalah juga. Tentunya kan kalau berhubungan dengan pemerintah ya harus persetujuan DPR. Betul. Undang-undang yang melindunginya itu kan harus jelas dulu kan. Yang pemerintah aja bermasalah. Kalau nggak ada persetujuan BUMN pemerintah nggak kuat kucur dana, apalagi swasta. Dan kita pernah perusahaan pemerintah itu punya sandang dulu, punya pemerintah. Dan itu Sandang ya Pak? Iya, Indonesia Sandang ya, PT Sandang itu kan bermasalah dan itu juga off sudah juga kan. Dibubarkan Pak. Tapi singkat tadi untuk pembayaran utang sendiri gimana berarti stepnya? Ya tadi bagaimana restorasi ke hutang lagi ya, bagaimana yang bisa optionnya. Jaminannya gini, opsinya ya, harus ada penyehatan juga ya, dan tentunya ada merampingkan juga ya. Mana poin-poinnya tidak efektif dalam manajerial ya, harus dipangkas juga ya untuk biar lebih singset sehingga lebih gerak lagi ya. Mungkin nanti dalam tempo tertentu kalau sudah mulai baik ya tentunya ada pengembangan lagi ya, harus ke sana lainnya. Wow, serius banget ya sebenarnya topik kita hari ini. Tapi emang ini menarik banget ya tadi seperti apa, sekali lagi ini perusahaan besar gitu kan yang cukup powerful gitu pada masanya ya. Terus dalam waktu ya kurang dari 10 tahun ya sebetulnya ya. Langsung sekarang dinyatakan pilot. Ini juga semoga ini bisa menjadi sebuah insight juga ya untuk Sobat Cuan semua gitu kan. Tadi dari case Sritex ini mungkin banyak pelajaran juga yang bisa kita ambil ya secara keseluruhan juga, tentunya tidak hanya dari sisi manajemen perusahaan tapi juga dari sisi seperti apa pembuat kebijakan dan juga lain sebagainya gitu kan. Dan tadi kita juga tentu akan mengupdate lagi ya seperti apa nanti case-nya, karena sekali lagi juga putusan juga belum ingkrah ya. Pabriknya juga masih beroperasi gitu kan. Nanti ada juga proses-proses lainnya, nanti kita akan follow up lagi. Thank you banget Pak Hartoni sudah berbincang bersama kita, dan makasih Mbak Eme sudah menemani. Sobat Cuan semua, thank you udah menyaksikan Koneksi. Gue Syarifah Rahma pamit. Saya Hartoni. Damiana Pamit, kita semua bye-bye. Sampai jumpa di Koneksi berikutnya. Bye-bye. Ya, terima kasih.